Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Belum siapa Aji. Bawa foto. Sekolah kejar paket. Apa sih sekolah kejar paket itu? Nah, nanti di situ akan kita jelaskan syaratnya apa, berkas-berkasnya apa yang harus kita penuhi. Kemudian lulusannya itu nih ya, stigmanya kan nggak bisa jebol fakultas ini. Ada yang bisa masuk kedokteran tahun ini ya, tahun kemarin juga ada sih, ada yang mendapatkan beasiswa juga kuliah, jadi jangan khawatir ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, di sini ada proses mendapatkan ijazahnya. Apa itu sekolah kejar paket itu apa, program apa, kapan kita bisa daftarnya. Di situ sudah ada penjelasannya, syarat-syaratnya apa, melengkapi berkas-berkas apa. Ada 2 program di sini, IPA IPS. Nah, di sini orang-orang yang jebolan kejar paket. Nah, itu Bu Susi juga termasuk. Jadi kenapa harus malu? Kemudian tokoh publik ya. Itu si Aurel, calon bojoku gitu. Sama Atta Halilintar, itu berbasis homeschooling ya teman-teman. Randy Pangalila, jebolan sekolah kejar paket juga. Zaskia Gotik, ini pedangdut yang oke ya. Kemudian Mika Tambayong juga sama. Jadi kali ini akan bercerita tentang proses penerimaan ijazah ya. Kita mulai dari pembelian buku untuk siswa kejar paket tahun ajaran 2019 sampai tahun 2020 ya. Ini prosesnya kita memberikan surprise untuk anak siswa didik kita. Jadi proses kerja keras mereka meskipun Batun di Gunung Sari tempat wisata itu ya. Bumi Aji. Bumi Haji Gunung Sari. Bumi Haji kan kecamatan. Oh gitu. April kemarin. Jadi untuk tahun ini ijazahnya hanya ijazah aja, tidak pakai SKHUN. Itu dulu. Kamu kuliah di mana kan? Aku UMM. Belum mari memang. Iya. Jangan ngasih pita, apa tak kasih warna-warni nggak cocok. Apa-apa wah sembarang loh ya. Lari sana lah malam ini ya. Nah, itu turun kene kak. Nggih. Nek bengi-bengi tuh ngono kaya iso dicocok. Mau gak ono Mas, Mbak. Gimana sih tas teko sik ngromati sih. Entek kembali ki ya botol. Ante. Situ. Apa-apa langganannya. Berasa dibungain. Cantik banget. Terima kasih. Sudah ya? nih. Nah, thank you ya. Ya.
Pak. Loh, aku tak kei sik, lho, ngomong dorong. Gak lali aku kok. Gak lali. Nek sing paket B itu ya. Loh, Bu. Tahu. Iya, namanya Bu, monggo. Munir. Sampeyan sinten namanya? Munir. Umi Saada. Waduh. Salam. Bisa ada? Iya, dicari sendiri enggak apa-apa. Cari sendiri pun. Aku ngira sih. Langsung sih. Ojo lali, satu sih ojo lali. Iya, Ojo lali. Ya, Bos, ya, Mas Erek. Ojo lali. Enggak juga enggak apa-apa kok. Saya kelasnya jangan enggak boleh. Gak boleh gitu. Kula aja nerima. Pokoknya pun diserahkan sepenjenengan. Nggih, Mon. Ada yang beres ya. Kok timbangannya aku dilaporkan ke kejaksaan. Jangan gitu, Bu. Bawa sini ya, Bu. Ada Samping. sini. Lapa dilakukan kejaksaan, Bu? Kok perkara ngene? Jajane sampean ndak setunggal ngeten. Iya, Nggih. Ini dari sisa iuran kelas itu loh. Oh, kan pada banyak yang nanya kan. Nanti dipikir aku korupsi. Sampean lihat nilainya, Bun. Ya kan orang kan beda-beda tuh. Ada yang Heeh, sama saya kene ya. Saya kene duwite ada tuh. ya saya gak ngeten gak guyon. Nggih, tanda tangan. Kok gak tahu kepada aku ya? Gak tahu ya. Iki gak tahu mlebu tapi oleh jasa. Untuk jasa. Duwi jasa tok. Ya Allah. Ojo ngono ta lah. Lho. Mari sampe anak duwe era. Ya Allah, dari cican iki digawe. Paket malah gak teko-teko. Nah, paket C yang ada juga iya. Iya. Yang dibutuhkan orang-orang paket C. Man Sidarjo. Oh iya, hebat ya. Punya hafalan dah, Le? Jus 30. Oh iya, benar. Jus 30 aja ya. Dulu apa? Kiroati? Napa nggih, kurang. Oh. Jangan salahkan, Bun. Jangan. Ke putranya. Ya. Nah, gitu. Semuanya ku digoleki iku lho. Loh, Minggir, Lek. Minggir. Ben mamai kok cekelono mamai ben ngasih ke bunganya. sudah. Jangan dulu, Mbak. Bun. Kayak simbolis, Mbak. Kayak simbolis. Simbolis Mbak. Ah. Ikut tok. Pakai C. Jailani. Itu ambil filmnya satu. Ambil sini. Belum siapa Aji loh. Bawa apa? Paket B. Paket B semua. Yang belum itu loh, saya tungguin duduk dulu. Sile. Tak boleh bareng-bareng. Sile ku. Ya, Pak. Popo ae, Mas. Iki dong, kowe dong. Ah, Lawang. Nah, museum aja gede ya. Ya.
Iya, jam 3:30. Enggak woro-woro. Jadi ayu lho saiki arek. Iya. Iya. Iya kasih ayo. Sing mau sing sampe kon buka ngene. Oh iya ya wah. Oh itu kelas ya. Aku ndak Iya. seneng omahe aku. Ya lo kembang busanti loh. Ya. Heeh. Oh, anu dah. Cenderawata. Pakai ibu, iku. Bu, apa mama ya? Ma. Oh iya betul. Punya hafalan dah, Li? Oh iya. Terus 30 aja ya. Dulu apa? Qiraati? Teman-teman, ada berbagai kisah di dalam sekolah kejar paket dari teman-teman kita yang memang anak yatim, ada yang yatim piatu. Kebetulan ini adalah lulusan kejar paket C. Beliaunya itu membiayai sendiri sampai akhirnya cita-citanya untuk membanggakan orang tua, untuk menjadi PNS itu bisa terwujud. Dan juga dia melanjutkan sekolah kuliah lagi pasca sekolah kejar paket C. Kemudian ada lagi program kita yaitu free anak yatim. Kebetulan adalah Mas Rizal, anak yatim piatu, bener-bener yatim piatu. Kenapa saya kasih tanda bintang? Karena ada beberapa kriteria yang kita tentukan lembaga kami, apakah itu kami bantu atau tidak. Karena kebanyakan kan orang-orang itu mereka benar misalnya yatim, tapi kalau misalnya mereka itu mampu, janganlah memiskin-miskinkan kita sendiri gitu loh. Jadi masih banyak teman-teman kita yang memang benar-benar membutuhkan, sehingga tidak pantas kalau kita mampu. Siapa sih yang pengen memiskinkan diri kita sendiri sampai mencari celah bahwa kalau bisa gratisan dengan mengatasnamakan yatim, padahal dia mampu. Kalau bisa kita memberilah teman-teman, jangan sampai dibuat label untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu. Untuk persyaratan teman-teman ya ada dari paling tidak dari RT dulu, RW, bahwa benar-benar anak yatim. Nah ini kebetulan adalah bukan termasuk anak yatim piatu, tapi hampirlah dikatakan seperti itulah, karena ada sesuatu hal sehingga kami makanya ada syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kebetulan ini anak ini sekolah kejar paket A, jadi setara SD gitu. Yang tadi itu adalah setara SMP paket B teman-teman. Nah jadi kadang-kadang ketika ada anak-anak yang seperti ini, mungkin mereka sudah tidak memikirkan itu sekolah itu bagaimana atau kendala apa. Ada beberapa kendala sehingga mereka memutuskan untuk tidak memperdulikan dulu, mempending gitu. Ketika sudah tidak ada yang peduli, ya empati kita lah. Ketika ada di sekitar kita ada yang anak yang tidak bersekolah atau apapun, monggo
Jenengan kalau ada informasi atau apapun silahkan menghubungi lembaga kami, bisa tanya-tanya dulu persyaratannya apa aja untuk mendapatkan dispensasi free ataupun memang benar-benar free ya. Apalagi kalau misalnya anak-anak itu anak yatim piatu, bisa tidak anak yatim piatu, tapi kita utamakan ya, ada beberapa kriteria, yaitu anak-anak tahfidz. Anak-anak tahfidz minimal 5 juz. Itu benar-benar free dari kita. Tidak masalah, karena kami yang membutuhkan anak-anak seperti ini. Nah, kalau ini dia itu tahfidz, tapi beliaunya ini ya. Assalamualaikum Sobat Sidoarjo. Di sini kita mau wawancara Mbak, siapa namanya Mbak? Dikenalkan aja sendiri dulu. Nama? Perkenalkan, nama saya Devi Ardani, bisa dipanggil Devi. Berarti untuk tahun ini teman-teman jadi info Sidoarjo, kalau yang ingin sekolah kejar paket ataupun kesetaraan, namanya Mbak Divin ini dulu ada 2 jurusan, IPA sama IPS. Kemarin ngambil apa ya? Yang IPS. Ngambil IPS. Jadi awal ceritanya bagaimana sih? Jadi nanti Sobat Sidoarjo, info Sidoarjo juga, Sidoarjo Story juga nanti biar tahu. Awalnya lalu dari mama. Karena kan memang di pondok ya, untuk mendapatkan ijazah dari kejar paket. Berarti tahfidz, basicnya Yes. basic tahfidz Iya, ya. Tahfidznya udah berapa juz sekarang? Insya Allah masih Sedikit itu 3, 2. Kalau kita kan jus melon, jus mangga ya. Kalau ini berapa jus? Mbak Diva berapa jus? 8, tapi Oh, jus 8 ya, ya. tapi belum lancar, belum ada Oh, yang belum lancar. artinya jus 8 memang kebanyakan teman-teman sekalian dimanapun berada, untuk lulusan yang lulusan SMA itu, SMP, SMA kalau minimal 5 juz itu banyak penawaran beasiswa. Kebetulan Mbak Divine 8 juz, dan setelah lulus dari sekolah kesetaraan jurusan IPS, Mbak Divine dapat beasiswa di Ma'had Umar di Umsida, jurusan jurusan bahasa Arab. Itu berarti lulusan Indonesia atau kerjasama sama Madinah. Jadi sebenarnya lulusannya dari Madinah, support dari Madinah. Iya, tapi untuk sekarang masih di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo karena masih ada kendala karena COVID-19. Sebelumnya langsung dari Langsung Madinah, langsung karena dari ini ada Madinah. COVID. Oh, gitu ya. Terus kita korek-korek lagi, pembelajaran di sekolah kejar paket itu bagaimana? Pembelajaran gimana? Apakah seperti sekolah biasa? Ada tatap muka kan waktu kemarin? Sebelum COVID ya? Iya, Nah, sebelum COVID ada tatap muka. Berapa kali? seminggu 2 kali Pembelajaran sama nggak dengan sekolah formal? sama, cuman waktunya aja mungkin soalnya kan banyak juga yang ikut kerja paket kan. Kalau ketemu pagi kan banyak yang kerja, banyak yang Berarti Mbak Divan jam berapa? setelah maghrib. Setengah maghrib. Jadi kejar paket di sini kebanyakan, kebetulan di kita setelah maghrib ya, jam 18.15 sampai setengah 8. Untuk pembelajaran semua ada ya. Kemarin IPS artinya tidak ada IPA-nya. Ada geografi, apa aja kemarin yang diingat apa? Yang diujikan Yang bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Inggris, matematika ada. matematika ya. Gitu. Ibu, Mbak Divan
Berapa bersaudara, Bu? 3. 3. Nilainya kemarin berapa? 8. Artinya nilai itu waktu untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan beasiswa karena nilai di sekolah kejar paketnya, atau lebih ke tafidnya, lebih ke tafid atau dua-duanya ya jalannya? Kalau ya kalau di Umar. itu kan tulisannya bahasa Arab, jadi pakai ijazah cuma Buat formalitas. buat formalitas. Terus kalau diujinya ke Tafid ya. Al-Qur'annya sama bahasa Arab. Jadi untuk teman-teman tafid, teman-teman yang memang fokus di bidang keagamaan, jadi itu bisa mencari legalitas, formalitas ijazah di sekolah kejar paket. Bu dulu sekolah kejar paket di Erlangga dapatnya dari mana? Google Dari Google. browsing Oh gitu ya. telepon Ika itu. Oh alah, gitu. Temennya kan begini, pamionya bahwa di sekolah kejar paket itu nanti nggak punya teman. Mbak Divan ngerasanya gimana? Ada temennya nggak sih? Ada temennya kan? Ada yang sebaya kan? Nggak hanya yang tua-tua loh ya, Iya. tapi ada yang sebaya. Jadi nggak perlu takut ya. Kalau nggak punya teman itu nggak perlu takut. Untuk biaya standar ya Bu ya, Iya. untuk biaya standar. Terus apalagi kesannya di sekolah kejar paket, pembelajarannya bagaimana? Pembelajarannya nggak begitu nggak memberatkan, ringan, karena yang diujikan aja yang dibahas. Nah kalau misalnya yang diujikan ini ya yang waktu pembelajarannya yang dibahas ya. Oh gitu. Jadi lebih tidak ada perbedaan ya antara sekolah kejar paket ataupun sekolah formal. Yang dulu pernah sekolah sampai di mana Bu ya? Langsung memang dari SMP langsung tafid. SMP belum kayak yang di kan ini SMP terus SMA-nya pindah pondok. Oh, Ini SMP. beda. SMP sampai SMA itu beda pondok. Loh, deh. Nggak apa-apa. Beda pondok. Jadi SMP SMA beda. Namanya ambil kerja paket. Kalau SMP ada situ ada sekolah umum, SMA-nya nggak ada. Oke. Tapi SMP tafid tak sudah. Oh sudah, ternyata SMP-nya sudah Terus tafid. SMP Jadi dari basically sudah tafid. Ada pesan-pesan buat teman-teman info di Darjo? Info Sidoarjo Mbak. Apa? Nggak usah minder gitu ya. Oh iya, itu ada gini. Nanti anakku kalau lulus dari sekolah kejar paket gimana Bu? Apakah tidak dibully karena kan ada tulisannya sekolah kejar paket. Nah sekarang tanya nih sama yang Mbak Divine gimana? Ya nggak usah minder kan. Oh iya. Nggak bisa minder kalau mau sekolah kejar paket. Karena kalau kita masuk universitas itu ijazah kejar paket tuh kayak sudah diakui gitu loh. Jadi nggak usah minder kalau punya kejar paket. Mau kerja juga, Perusahaan perusahaan juga sudah maksudnya gampang. semuanya diterima gitu loh, maksudnya diakui. Ijazah kejar paket itu diakui kan, mau Dan cari maka kerja masih, mudah, iya. mau kuliah juga di universitas juga mudah. Berarti Ibu yang update apa memang orang-orang yang tidak up to date? Gitu ya. Karena kan Nggak, masih selama kebanyakan ini mungkin ya. enggak paham. Karena orang tua itu fokusnya untuk mengejar ijazah. Waduh, anakku kalau nggak sekolah nanti nggak dapat ijazah, nanti nggak dapat kerja, nanti gimana gitu ya. Itu kan itu. Terus sebenarnya kalau kita paham ya sebagai umat Islam ya, justru agama itu yang dikejar dulu. Nanti ini mengikuti dunia, mengikuti itu.
luar biasa. Karena anak itu investasi akhirat ya. Betul. Kalau kita cuma mengejar dunia aja, kita nggak dapat apa-apa, kasihan nanti kita di akhiratnya. Insya Allah. Teman-teman di kampus tidak mempertanyakan kamu lulusan mana, enggak kan? Cuma bilangnya itu dari pondok. Iya kan, berarti kan tidak sampai sebegitunya. Masuk kata kita nikah juga ini enggak ya, enggak ada yang berapa kak ini semuanya temannya di Ma'had itu. ini di Ma'had berarti pulang ya di Ma'had itu. Ini kan masih online. Nanti Oh, masih kalau mulai online? Januari mungkin ya. Iya Januari insya Allah sudah Tapi tatap pulang, muka. tapi asrama ada di sana. Mm-mm. Cuman karena dia dekat pulang. Oh gitu, jadi Disediakan asrama juga. istilahnya pesantren kalong ya. Kalau yang dari luar kota itu harus stay. Atau Kayaknya pilihan ada. ya? Pilihan gitu. Kan di situ banyak kos-kosan juga ya. Belakang ini. Gitu. Tapi di situ katanya disediain ya kayak sih. Berarti Mbak Divan free ya sampai lulus. Ini D2 untuk Ah. yang tahun ini dapat apa beasiswa itu D2. Nanti kalau S1 nyambung baru bayar yang S1 nya. Jadi transfer 2 tahun ya. Iya kan? Transfer 2 tahun itu baru bayar. Untuk yang D2 nya gratis. Maksudnya beasiswa. Kenapa nggak coba di IAIN? Kenapa nggak coba di UNER? Saya yang nggak boleh. Oh, berarti mamanya kalau untuk kesempatan bisa loh ya. Gini ya. UNER menyediakan. Ini 6 tahun di pondok. Ah. Dia nggak tahu jalan, nggak tahu mana-mana. Kayak Jadi saya. ini. Jadi dia biar pelan. Oh, Biar gitu. pelan-pelan dia bisa apa tuh namanya? Menyesuaikan di dunia luar. Kan selama Berarti- ini cuma dikurung aja kan di pondok. Nggak Tadi boleh kan dibotil loh ya. Dibotil mamanya. apalagi perempuan gitu loh. Jadi Gitu. Pantesan harusnya Jadi bisa, nanti- Divan bisa ke UNER, ke IAIN bisa. nanti kalau misalnya sudah selesai di sini mau ngambil di luar, kalau dia sudah apa itu namanya sudah mampu sendiri. Soalnya kan nggak mungkin mamanya nganter kemana-mana, mamanya juga kerja. Ntar kita umurnya berapa sih Mbak Divan? Sekarang udah 19. Oh, 19, masih unyu-unyu. Nanti kita berkelanjutan Mbak Divan kalau sudah mau wisuda, kita akan hadir. Oh gitu. Kita tunggu channel untuk ininya sampai dia wisuda. Tapi dia habis itu ngapain sih? Gitu. Apa lanjut ke S1, apa sampai dia bagaimana ya? Kita pantau dia lulusannya. Ada Bu yang satu sama Mbak Divan itu IPA, IMADE, dia masuk FK kedokteran. Iya. Untuk yang tahun ini alhamdulillah lah banyak yang mau melanjutkan. Kalau yang dulu sih sebenarnya sih nggak begitu kita pantau, nggak ya dipantau cuma ya kebanyakan kan pekerja. Kalau yang sekarang alhamdulillah lah, udah sering ini. Mbak Divan sukses selalu. Terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama. Sharing-sharing sama teman-teman info update Sidoarjo dan juga Sidoarjo Story. Ada ini nggak ada kalau tadi kan kesan-kesannya ini masukannya untuk kami. Jadi manajemennya nanti bisa kita perbaiki. Nggak apa-apa. Itu bagi kami ya sangat masukan untuk perbaikan ke depan. Apa Mbak Divan? Apa Kak? Ada enggak ada? Untuk Karena ini selama ini muda-muda aja kali Udah, ya. Jadi kayak gitu. apa ya? Ini aja sih kalau untuk lembaga insya Allah, kalau untuk orang tahfidz teman-teman insya Allah kita free-kan. Oh gitu. Kalau tahfidz minimal 5 juz kita tanggung, baik A, B atau C Oh gitu. kita free-kan. Dan juga anak yatim piatu itu insya Allah kita tanggung.
Ya mudah-mudahan bukan kita lembaga kami yang membantu mereka, tapi kami yang meminta bantuan mereka gitu. Kemarin Untuk juga di lebih PKK bertanggung. sudah disampaikan juga sih sama pengurus ya. Iya. Kalau ada yang butuh ijazah gitu, disampaikan kok di kejar paket waktu PKK. Iya. Jadi memang sudah apa itu bukan hanya apa itu melalui Google, tadinya nggak ada itu. PKK disampaikan. Jadi memang nggak tahu tapi dari mana ya. Biasanya sih memang ada berapa persen gitu, Bu. Tapi kan berapa persennya itu yang kita tanggung gitu. Ada memang ada. Ya, mudah-mudahan bisa lebih memajukan dan juga kontribusinya untuk kehidupan bangsa Sangat membantu sekali. yang susah kan cari orang tahfidz itu sekarang langka gitu. Oke. Ya mungkin itu aja, terima kasih waktunya Mbak Divan, sukses selalu Ibu, terima kasih. Akhirnya sowan juga saya. Dari tadi kagak disukui ya. Terima kasih. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kodrat, tahun berapa lulusan sekolah kejar paket? Tahun 2016. 2016. Nama lengkapnya siapa? Ya, nama saya Kodrat Haribowo. Oh. Dari asal dari Wonoayu ya? Wonoayu. Mas Kodrat, tahun berapa lulusnya kemarin? 2016. 2016. Itu kejar paket sudah familiar ke orang-orang apa hanya orang-orang tertentu? Itu udah menyeluruh semua orang. Infonya dapat dari mana Mas Kodrat? Dari teman-teman. Dari teman-teman SMA. Iya, dari teman-teman Oh, SMA. dulu ceritanya gimana? Kok bisa sekolah kejar paket? Ya karena dulu sekolahnya telat, agak terlambatan. Jadi saya itu mau ikut kerja paket. Jadi keterlambatan. Berarti pernah mengikuti sekolah formal kelas 1 kelas 2 berarti ya? Pernah kelas 1, 2 STM. Oh, STM malahan, STM. Terus lepasnya dari STM pertengahan semester atau? Itu menjak semester 1. Oh, semester 1. Oh, baru awal ya, Iya, baru kelas awal, 3 kelas STM 3. ya. Walah, gitu. Memutuskan sekolah. Oh, memutuskan tidak sekolah. Ya. Oh, terus orang tua? Waktu itu orang tua lagi sakit, nggak ada yang jaga, saya anak tunggal. Oh gitu ceritanya. Dari pengalaman sekolah kejar paket ke sekolah kejar paket itu bagaimana? Pembelajarannya bagaimana? Tolong diceritakan buat teman-teman Sidoarjo dan seluruh Indonesia, Mas Kodrat. Ya kerja paket itu, sekolah kerja paket itu sama aja sama pembelajaran yang sekolah biasanya itu. Cuma waktunya yang berbeda. Kalau kerja paket itu jam belajarnya itu malam. Malam ya. Ya jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, ada pertanyaan biasanya anggapan bukan pertanyaan, anggapan bahwa sekolah kejar paket itu kamu nggak akan punya teman loh, teman-temanmu tua-tua loh. Nah, Mas Kodrat kan mengalami sendiri tuh, gimana pendapatnya? Itu masalah teman tua muda itu biasa. Kita yang penting bisa belajar mendapatkan ijazah. Itu pengalaman dari cerita ke cerita yang lain. Teman yang dulu, yang tua, yang muda itu bisa cerita semua. Berapa banyak yang tua, berapa banyak yang sebaya lah istilahnya? Ya cukuplah banyak. Sebaya banyak ya? Iya. Banyak. Kebanyakan yang sekolah tua-tua itu dari pengamatan Mas Kodrat yang tahun 2016 itu siapa saja sih orang yang berminat sampai sekolah? Setua apa?
ya udah rumah tangga semua orangnya. Istilahnya Dulu, gitu ya. Dulu kan dia itu cuma pendidikan, dulu nggak ada tuntutan ke S1, S2 kan nggak ada. Jadi dia itu ikut pegawai harus memiliki ijazah paket C. Oh, jadi malah pekerja, pegawai yang dituntut sama perusahaan atau instansi ya, Iya. gitu ya. Oh, gitu. Mas Kodrat, untuk pembelajarannya ada gurunya nggak sih kalau sekolah kejar paket itu? Ada 2 yang membimbing. Ada ujiannya nggak? Biar teman-teman itu paham gitu loh. Ntar dikiranya, oh hanya dapat ijazah aja gitu. Kalau kerja paket itu ada sistem ujian, ada dari Ujian tengah Disbud, semester gitu ya ya. dari dinas pendidikan itu ada. Hmm, Nanti pengawasan dari dinas pendidikan ada. gitu. Kalau sekolah kejar paket kan sekolah formal kan pakai seragam. Kalau di sekolah kejar paket masih tetap ya pakai Kalau bebas ya, bebas asal rapi. Enggak, bebas. Itu harus pakai kemeja putih sama celana hitam. Oh, kalau dulu malah gitu ya. Iya, peraturannya. Oh, gitu. Kalau sekarang kan beraneka, Iya. banyak kan malah seperti kuliah. Gitu. Loh, Mas Kodrat, sekarang ini kan profesinya kan wira swasta, tidak dipergunakan tuh ijazahnya. Nah, alasannya apa kok sampai ntar kan walah sekolah hanya sebagai inian tok dong gitu. Karena apa? Saya juga punya keinginan Ya. untuk jadi orang sukses. Saya ingin wirausaha. Saya bukan Cita-cita dan hobi Iya, ya. lebih. Kalau saya keinginan mau jadi Pak Lurah atau Pamong, itu kan ijazahnya bisa Dipakai ya. dipakai. Berarti bisa ya ijazahnya ya. Bisa. Jadi tidak didiskreditkan apa ya, disepelekan ya. Ya. Yang tahu kan kalau sekolah ijazah kejar paket kan biasanya kan ada yang begini loh, kok ikut dikucilkan itu sama teman-temannya. Menurut Mas Kodrat nih, dari teman-temannya lulusan tahun 2016, apakah mendapatkan pembulian? Lek zaman saiki kan bahasanya pembulian. Nggak ada. Malah yang kita junjung itu orang yang nggak punya ijazah. Gitu ya. Selanjutnya harus ikut pelajaran paket C itu penting. Sekarang tenaga kerja harus punya ijazah lengkap. Minimal SMA gitu Iya, ya. SMA. Mas Derajat, teman-temannya yang masih kontak-kontak ada nggak sampai Masih sekarang? banyak, masih. Gitu ya. Udah jadi siapa aja teman-temannya? Ada yang jadi anggota marinir juga, Oh, gitu. ada yang dari pegawai kelurahan juga banyak. Wah, hebat Ada ya. yang guru koroner ada banyak. Gitu ya. Jadi pesan buat teman-teman se-Indonesia, teman-teman se-Sidoarjo, Info Sidoarjo, buat teman-teman yang belum sekolah ataupun ada kendala ya. Kendala sekolah kan banyak, ada yang karena biaya, ada yang karena sesuatu hal. Ada murid kita yang memang karena dia indigo, jadi mungkin belum bisa mengendalikan, akhirnya dia itu lebih memilih ke sekolah kejar paket, ke basic homeschooling. Mas Kodrat, untuk teman-teman pesan-pesannya apa? Untuk teman-teman yang lain lah. Ya, untuk yang tidak bisa melanjutkan sekolah bisa dikejar dengan paket C daripada Nggak hanya paket C ya, Ya. paket A, B. Untuk masa depannya masing-masing. Kita cari kerja itu susah kalau nggak punya keinginan sendiri. Jadi marilah yang putus sekolah harus ikut kejar sekolah paket.
Kan nggak harus putus sekolah aja Mas, tuh anaknya Ahmad Dhani yang inian memang dia pilihan hidupnya lebih baik menggali potensinya. Ada yang karena punya usaha, wes aku daripada sekolah wes mendingan nyemplung di usahaku, sekolah ya kalau formal kan nggak bisa gitu. Kalau usaha itu bisa pasang surut. Kalau nanti waktunya surut, dia lagi kebingungan cari pekerjaan. Itu kalau nggak punya ijazah. Jadi yang harus kita timbangkan harus punya pedoman. Gitu ya. Oh. Ada lagi Mas Kodrat? Cukup, terima kasih gitu aja. Oke, terima kasih ya Mas Kodrat waktunya. Semoga bermanfaat ijazahnya. Korong masih banyak. Oh, masih banyak. Ya. Ada yang nggak ada Sekarang yang juga. ada yang jadi anggota TNI, sekarang juga ada yang jadi Palura juga ada. Itu dari paket C semua semuanya. Artinya jangan ragu, Ya. jangan takut, jangan minder. Mas Andi kan sudah lulus tahun ajaran kapan? Kan ada yang 2016 kemarin itu kita ngobrol-ngobrol sama lulusan sekolah kerja paket yang 2016. Mas Andi tahun berapa? 2020. 2019, tahun ajaran 2019 tahun 2020. Lulusnya kan 2020. Ngambil jurusan IPS. IPS. Iya. Mas Andi kegiatannya apa? Sehari-hari. Ya kerja. Ya kerja sih. Kerjanya di apa? Di bidang apa? Jasa? Apa di bidang apa? Di bidang pertokoan. Oh gitu. Mas Andi dulu infonya sekolah kejar paket dari mana? Dari Facebook sih. Dari Facebook ya. Ngambil sekolah kejar paket itu karena kesibukan kerja atau alasan apa? Karena sebuah kerja. Kesibukan kerja ya. Ini umurnya berapa sih Mas Andi? 20. Oh, umurnya 20 gitu. Kan masih normal ya sama temen-temennya ini ya. Dalam arti gini, ketika kita Mas Andi sudah memilih sekolah kejar paket, kebanyakan kan orang-orang kan apa ya, pamiunya itu handu konco loh gitu. Nah itu gimana Mas Andi sendiri di sekolah kejar paket ada nggak temennya? Ya banyak sih. Banyak yang seumuran nggak? Banyak juga. Banyak. Ada yang lebih tua, ada yang lebih tua. Nah, di sekolah waktu kemarin itu, tahun ajaran kemarin itu ada berapa kelas yang masih diketahui? 3. Ada 3 kelas. Ada kejar paket A, Kejar paket A, B, C. C. Kemarin di kelas di mana? Di pojokan. Di pojok. Nah, Mas Andi ini biasanya pas waktu di kelas di depan apa di ini suka telat nggak? Nggak pernah telat sih. Nggak pernah telat. Berarti berangkat dari sini jam berapa? Berangkat dari sini maghrib. Maghrib nyampe sana berapa menit? Berarti Setengah jam. jam 18.15. Iya, 18.30. Ya. Sampai Jam 7. loh, masa sekolahnya sampai jam 7 aja, setengah jam? Setengah 8 lah. Setengah 8 ya. Kemudian untuk pembelajaran sekolah kejar paket sama sekolah formal. Sekolah formal kan dulu SMP atau SMA-nya dulu juga pernah sekolah formal. Enggak pernah. SMA-nya belum pernah sama sekali, baru SMP-nya. Nah, terus ada nggak perbedaan antara sekolah kejar paket sama sekolah formal? Rasanya gimana? Ya,
Sama nggak? Sama sih. Sama. Iya. Perbedaannya di apa? Apa karena nggak pakai seragam? Iya, karena nggak pakai seragam. Kayak kuliah ya? Iya, kayak kuliah. Terus pembelajaran ada ya, guru ada. Ada guru. Guru ada. Ujian juga ada. UTS ada. Ada. UAS ada. Ada kesulitan nggak waktu pembelajaran di sekolah kejar paket? Nggak ada sih. Waktu itu pandemi ya? Iya. Sudah pernah tatap muka, kemudian pandemi yang 2019 ini kan? Belum pandemi. Sebelum pandemi tatap muka. Iya. Pasca pandemi Nggak. yang ujian kan pakai ini, pakai Daring. pakai daring kan, sama ujian via online kan? Iya. Oh, via online. Kemarin nilainya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih 8. Dia ketawa. Karena terbantu di daring, bukan. Buat teman-teman sekalian itu bukan sulapan maksudnya bagaimana, tapi dengan adanya daring itu kan terbantu, masih ada toleransi dari sekolah, guru juga, Matel kalau via online kan ya, bisa jawabnya dari beberapa waktu jam, jadi dikasih waktu jam berapa sampai jam berapa kemarin? Soalnya jam berapa dikasihnya? Setengah 7. Setengah 7 pagi. Iya. Sampai Sampai 12 setornya sampai jam 12 malam. Fleksibel 12 ya. malam. Lebih memudahkan ya? Kenapa? Lebih memudahkan Ya, ya? lebih memudahkan sih. Ada nggak? Saya coba sih ijazahnya ada nggak? Coba. Ada. Coba diambil coba. Bentar. Nggak usah diikat. Nggak apa-apa. Disimpan nggak sih? Oh ini, coba sih kita lihat. Oh enggak, kenapa nggak dilaminating ini? Sayang. Nah, jadi ini ya, Sandy Pramudia Pratama. Jadi untuk tahun ini hanya dapat ijazah aja. Nah, ini nilainya Mas Sandy. Ada pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Paling tinggi apa Mas? Keterampilan ya. Keterampilan loh paling tinggi 88 ya. Oh enggak, ini ada lagi sejarah ya. Iya, terampil makanya. Terampil lah. Terampil komunikasi sama teman-temannya ya. Iya gitu. Bahasa Inggrisnya 87, kelas standar ya masih 88. Pinter. Soalnya pinter. Iya. Ini ini lagi di fotokopi biasa aja Mas Sandy. Jadi kalau misalnya mau kuliah lagi atau apa, rencananya mau ini kuliah di mana? Ngambil Umsida, ngambil Akuntansi. akuntansi. Oh, berarti ekonomi ya. Ekonomi. Oh, terus ke depannya planningnya apa? Planningnya apa? Merintis usaha ya Iya, kan ya? lanjut kerja lagi sih. Lanjut kerja lagi. Iya. Oh, senangannya ikut orang? Iya. Ya Bu ya. Aman digaji tapi juga berat. Modal badan. Modal badan ya, modal tenaga gitu. Tenaga. Basicnya dulu di ini yang di apa? Di toko itu bagian apa Mas Andi? Bagian jualin orang. Oh, ngelayanin Iya. orang gitu ya. Oh, gitu. Dulu basicnya SMP-nya apa Mas Andi?
Basicnya SMP apa? SMP. Oh, gitu. Iya. Ada masukan nggak untuk teman-teman yang lain? Sekarang Masukannya gini, misalnya karena kan sekolah paket kan biasanya kan walah asal sekolah-sekolahan gitu. Padahal kan meskipun sekolah kejar paket apapun itu kan semua diakuin sama aja gitu kan, tergantung kita ini sendiri. Nah, Mas Andi gimana? Kasih semangat ke teman-teman. Apa? semangat. Nggak bisa ngomong gitu. Bisa ngomong loh Bu, nggak bisa ngomong. Semangat apa? Malu-malu ya. Malu. Ya Ketawa jangan aja. jangan misalkan Mamanya lo yang bantu. Ya, jangan menganggap kejar paket C itu sekolah yang ya, jangan menganggap kejar paket C itu sekolah yang Ecek-ecek lah ya. ecek-ecek lah. Karena nasib orang itu bukan dilihat dari sekolah kejar paket, ini sekolah unggulan, sekolah berjuta-juta. Kalau nasibnya memang jelek ya tetap jelek. iya, Gitu. Kalau kita berusaha bagaimanapun itu, dari sekolah pinggiran, dari sekolah apapun, dia kalau misalnya jadi top ya top gitu. Buktinya juga orang-orang menteri-menteri apapun itu kan bukan dari perkotaan tapi dari pedesaan terpencil-pencil gitu loh Mas Andi. Jadi tetap semangat Mas Andi gitu. Kalau ekonomi ya akuntansi kan berarti senangannya di belakang layar ya Mas Andi, bukan di publik ya Bu ya biasanya. mungkin kalau dia ngomong sama nulis pinter, tapi Oh, dia nulis ngungkapkan ya? nggak bisa. Oh. Kayak chatting dia pinter banget ngomong panjang. Puitis berarti Bu. Iya begitu. Gombalisasi pinter aja. Introvert ya benar. Iya. Walah. Karena ibunya aja ngomong kalau sama chat pinter dia. Kalau ditanya chat. Teman-teman masih kontak-kontak sama teman-teman selain ini Mas Sendi? Yang kontak siapa aja masih? Teman di sekolah kejar paket. Udah ada sih sekarang. Lost kontak. Lost kontak. Berarti artinya Mas Sendi nih yang pendiam Bu. Makanya saya sudah Kecuali bilang. hanya 1-2 orang aja. Ya yang deket Ada siapa? sih, Siapa? Nggak cewek ada. sih. Cewek nomor 1. Wah, iki sing endi? Sepantaran ya. Sepantaran. Masuk ketua kelas ya lah. Loh iya paling ketua kelasnya. Iya. Ya udah Mas Andi, terima kasih udah sharing-sharing. Iya. Sudah meluangkan waktu. Ibu terima kasih ya Bu. Ya mohon maaf, nggak ada apa-apa. Enggak sih Bu ya, satu ya silaturahmi, yang keduanya ya sharing aja. Iya. Jadi nanti kedepannya atau apapun, ini pendaftaran mungkin sekitar bulan Juni Agustusan Mas. Tahun depan itu. Iya, gitu untuk kuliah. Jadi nanti saling kontak gimana kalau misalnya ada kesulitan atau apa, ya bisa sharing lah sama teman-teman yang lain gitu. Jadi biar terpacu, termotivasi adik-adik kelasnya Sandy ataupun anak-anak yang memang belum bersekolah ataupun ada kendala sekolah. Ada kendala kan banyak Mas Sandy. Ada yang adik tingkatmu itu yang paket B itu dia kendalanya dia indigo Bu. Jadi kan kalau misalnya indigo kan dia di sekolah yang lainnya kan nggak bisa matuk lah. Akhirnya ngambilnya di sekolah kejar paket ini. Jadi untuk soalnya tidak bisa tidak bisa bersosialisasi. Ya Mas ini terima kasih waktunya, sukses selalu. Mudah-mudahan Ya, dulu kan tercapai ngambil ini kan cita-citanya.
sejak ditinggal bapaknya itu kan dia punya keinginan, saya punya tanggung jawab, adik-adiknya banyak kan gitu. Adiknya berapa ini Enggak masih sih, kelas sekarang berapa? yang ikut saya cuma satu, yang di Bangil ada satu. Oh gitu. Iya. Oh. Mas Andi, ini berarti anak ke berapa? Bu? Anak pertama dari saya. Oh gitu. Dulu kan bapaknya ada 2 kakaknya dia dari Oh. bapaknya. Oh gitu. Iya. Ya pun, terima kasih. Gitu. siswa-siswi yang ada di lembaga kami, ada beberapa di antaranya yaitu cerita bahwa dia itu adalah seorang indigo. Nah, ketika seorang indigo, dia kan sering bersentuhan dengan dunia astral, dunia gaib. Ketika dimanapun, di sekolah, kadang-kadang juga dia tidak akan bisa seperti teman-temannya. Jadi sampai akhirnya orang tuanya dan dia sendiri, karena sering berbicara sendiri, sering kejang karena memang dia masih belum bisa mengendalikan hal-hal yang seperti itu, akhirnya memutuskan untuk mengambil sekolah kejar paket. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi, dan ketika di sekolah pun, di kelas, kadang-kadang juga dia juga bercerita, kadang-kadang kaget, kadang-kadang diam. Ya kita sih ini ya, kadang-kadang unik anak-anak seperti itu. Jadi kita tanyakan, kamu ngelihat apa di situ? Itu ini penjaganya, ini ya, pokoknya serem-serem gitu. Itu ada aja lika-liku untuk anak-anak seperti ini. Siswa seperti beberapa siswa itu ada beraneka warna lah. Jadi teman-teman, jika ada pertanyaan apapun, silahkan komen di bawah ini ya. Mau tanya tentang apa, mau info tentang apa, mungkin bisa kita bantu jawab dan menginfokan kembali untuk channel-channel video-video di channel ini gitu. Ya memang kita prinsipnya itu di dalam lembaga kami adalah menggali potensinya apapun, terserah, namanya setiap personal kan ada ya potensinya sendiri-sendiri, membina prestasinya tersebut. Nah, untuk kesuksesan itu pasti ketika Anda semua berusaha keras memanajemen semua cita-cita, angan itu, menambah ilmu, menambah keintelektualan kita, menambah wawasan, hal-hal yang positif kita gali terus supaya terpancarkan auranya. Insya Allah semua pasti akan indah pada waktunya, seperti itu. Oh ya teman-teman, untuk pertanyaan apapun nanti kita ini ya, kita tunggu. Kalau untuk sekarang dalam hal ini proses pendaftaran akan kita tutup ya per tanggal 25 karena sudah tidak bisa untuk penginputan data di database. Kami masih menerima siswa atau siswi dalam proses kelulusan sekolah kejar paket A, B, ataupun C itu tahun ajaran 2020-2021 kan sudah tutup, tapi untuk tahun 2021-2022 gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan semua cita-cita kita terkabul. Ya nanti akan kita tunjukkan ya perbedaan antara ijazah kejar paket dengan ijazah biasa. Nah nanti akan ini. Nah di sini itu perbedaannya.
ijazah kejar paket itu ada tulisannya sekolah kejar paket, sedangkan kalau sekolah formal itu nama SMP-nya ya, tapi kalau ada perbedaannya hanya di situ. Tapi untuk fungsi untuk Oh iya, hebat ya. punya hafalan tak sih? Ijazah itu sama aja. 30. Oh iya. Terus 30 aja ya. Dulu apa? Kiroati? Testimoninya sudah punya semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau itu penting, monggo dibagikan. Terima kasih.